Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Kita percaya kalau kita bisa diberikan kekuatan, kita masih mengalami sukacita, damai sejahtera. Kita percaya itu datangnya dari Tuhan lewat firman Tuhan dan Roh Kudus yang Ia berikan kepada kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kita masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas kita, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, berkat yang luar biasa. Kita percaya semua karena kasih dan karunia Tuhan. Sebelum kita akan melangkah lebih jauh di hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membagikan renungan singkat di pagi hari ini dengan judul yaitu hubungan atau relationship. Kita yakin dan kita percaya setiap manusia identik dengan namanya hubungan. Hubungan keluarga, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan kakak adik, hubungan seorang sahabat atau teman dekat. Kalau kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, kita lihat betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, di situ Tuhan Yesus tidak lagi menyebut kita hamba, tetapi Dia menyebut kita adalah seorang sahabat. Luar biasanya firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 15 ini. Tuhan Yesus tidak memposisikan kita lagi seorang hamba dan Dia Tuannya, tetapi Dia memposisikan kita sebagai sahabatnya. Dan kita tahu seorang sahabat mempunyai hubungan yang dekat, lebih dekat daripada Tuhan dengan hamba. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Atau kenapa Yesus berfirman seperti ini? Karena Dia mau hubungan kita dengan Dia semakin dekat. Tuhan Yesus tidak mau hubungan Dia dengan kita hanya sebagai Tuhan dengan hamba, tetapi Dia mau hubungan kita lebih dekat dengan Dia. Makanya Dia sebut kita seorang sahabat. Kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia mau menganggap kita seorang sahabat. Kita tahu seorang sahabat, yaitu seorang sahabat itu mempunyai hubungan yang dekat. Contoh, ketika kita mempunyai seorang sahabat, pasti kita menerima apa adanya. Pasti kita menerima dia dan kita memberi saran kepadanya yang bagus. Tidak mungkin seorang sahabat kita memberi saran yang buruk kepadanya, atau kita tidak memperhatikan dia. Otomatis kalau kita mempunyai seorang sahabat, kita pasti memperhatikan dia. Dan apapun yang kita simpan, pasti kita curhat kepada dia. Atau apapun yang kita simpan, pasti kita katakan kepada dia. Saling terbuka dengan seorang sahabat, saling mengasihi, memberi saran, bahkan menerima apa adanya. Itu namanya seorang sahabat. Dan Tuhan Yesus mau hubungan kita dengan Dia seperti seorang sahabat. Tuhan mau kita curhat kepada Dia, dan Tuhan sendiri menerima kita apa adanya. Apapun yang kita lakukan, tetap Tuhan mengasihi kita. Kalau kita lihat dan kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sendiri? Dalam Ibrani 10 ayat ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau kita lihat
Firman Tuhan berkata, jangan kita menjauhkan dari yang namanya pertemuan ibadah. Karena apa? Karena di saat kita beribadah, kita merasakan hubungan dekat dengan Tuhan. Kita merasakan sukacita, damai sejahtera. Memang bukan hanya saat ibadah kita merasakannya, di rumah pun kita bisa merasakan. Tapi ibadah identik dengan kita memuji dan membesarkan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di situ Tuhan Yesus sedang bekerja. Di situ kita juga bisa fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita di rumah, terkadang kita mengurus anak misalnya, atau ada kesibukan masing-masing. Apakah kita bisa fokus dengan Tuhan? Nah, firman Tuhan berkata, jangan kita jauh dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena memang dibuktikan lewat pertemuan ibadah kebanyakan orang fokus hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita lihat, Tuhan mau membentuk sebuah hubungan yang dekat dengan kita. Dan bagaimana kita? Apakah kita sudah mau membangun hubungan erat dengan Tuhan? Mari kita koreksi kehidupan kita. Mari kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mau menjadikan kita seorang sahabat. Untuk itu mari kita berjuang, atau kita berusaha untuk menjadi sahabat yang baik untuk Tuhan. Sahabat yang benar-benar mengasihi Tuhan dan layak untuk disebut sahabat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua para pendengar renungan di pagi hari ini. Semua agama saya yakin dan percaya mengajarkan kita harus berhubungan baik dengan Tuhan kita. Bahkan lebih dari seorang sahabat, lebih dari tuan dan hamba. Mari kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lebih lagi membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita lebih lagi terbuka dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, mari kita curhat kepada Tuhan kita. Atau kita curhat kepada sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Sahabat yang tidak pernah mengecewakan kita, bahkan sahabat yang selalu ada dengan kita, menaruh kasih setiap waktu, seperti Amsal 17 ayat 17. Hanya Dia sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Sahabat di dunia terbatas, tetapi sahabat itu Tuhan Yesus, Ia tidak pernah terbatas. Bahkan Ia menaruh kasih setiap waktu. Ia mengasihi saya dan saudara. Bahkan Ia memberi saran yang terbaik lewat Roh Kudus. Bahkan Ia selalu menolong kita di saat kita terpuruk, atau di saat kita senang, Dia ada dengan kita. Apakah sahabat di dunia di saat kita terpuruk Dia selalu ada? Saya yakin dan percaya sahabat di dunia terbatas. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segalanya untuk kita. Bukti nyata dalam Yohanes 15 ini, Dia mau disebut sahabat. Ini salah satu bukti yang besar bahwa Tuhan Yesus mau lebih dekat dengan kita. Untuk itu mari kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang yang mendengarkan renungan ini, kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Kita bangun hubungan yang kalau bisa dibilang lebih dari sahabat dengan Tuhan Yesus Kristus. Selama ini mungkin kita menyakiti hati Tuhan, atau selama ini hubungan kita kurang baik dengan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Kalau Anda mau bertobat, kalau kita semua ingin balik kepadanya, Dia masih mau menerima kita. Dan bahkan Dia masih mau memberi kita istilahnya seorang sahabat. Dia masih mau menerima kita dan menganggap kita seorang sahabat. Luar biasanya Tuhan. Saya bersyukur saya mengenal pribadinya. Dan saya bersyukur saya boleh ada di dunia ini untuk diproses. Karena kita tahu proses di dunia ini tidak gampang. Untuk itu kita butuh kekuatan yang besar, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus yang Ia berikan kepada kita. Untuk itu mari kita peka dan gunakan apa yang Tuhan beri, firman Tuhan dan Roh Kudus, untuk kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Kita menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah mau menjadikan kita sahabat. Untuk itu kita, sebagaimana kita disebut sahabat, kita harus menjalin hubungan baik dengan Dia. Kita curhat kepadanya. Bahkan ketika kita mencurhat kepadanya, kita mengasihi Dia, kita menerima saran dari Dia, kita mengasihi benar-benar kepadanya. Kita yakin dan percaya kita adalah sahabat yang baik.
Dan Dia adalah sahabat yang benar-benar mengasihi kita, yang ada dimanapun kita pergi, yang ada di saat kita merasa terpuruk, atau di saat kita merasa ingin membutuhkan orang. Ingat, Tuhan Yesus selalu ada. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Dengan apa kita membalas segala kebaikannya? Selain kita memberikan yang terbaik, pribadi kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Jangan selalu menyakiti hatinya, karena Dia sudah sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita berusaha memberikan yang terbaik, memberikan halnya istilahnya luar biasa kepadanya, karena Dia sangat luar biasa kepada kita. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita semua. Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, selalu datang ibadah, karena pertemuan ibadah kita rasakan beda dengan kita di rumah. Tapi ketika kita datang ibadah, kita rasakan memuji dan membesarkan Tuhan. Sama-sama dengan orang-orang percaya kita memuji. Sukacita damai sejahtera yang kita rasakan sangat-sangat luar biasa ketika kita ibadah. Untuk itu, jangan jauhkan diri kita dengan pertemuan ibadah. Mari kita beribadah dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan, renungan singkat di pagi hari ini semoga memberkati kita semua. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyebut kami sahabat, sudah mau membangun hubungan dekat, erat dengan kita semua. Itu sebuah anugerah yang luar biasa kepada kami. Dan untuk itu kami akan memberikan hal lagi yang luar biasa untuk Engkau. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dengan hidup ini hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua para pendengar, jemaat yang ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berkati mereka dalam hari ini sebelum mereka melakukan aktivitas. Sertai mereka Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Berkati mereka agar mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah ini. Biarlah ya Tuhan, otoritas Allah, penyertaan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.